Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahul jazaa illal ju' wal 'athas. Ma'asyiral muslimin jamaah salat duhur Masjid Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita semua untuk selalu menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, dan tentu saja dengan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini khususnya, untuk selalu kami mengajak kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, siang ini kami diberi judul kultum, yakni ikhlas. Puasa sebagai penempa diri untuk menjadi orang yang mukhlisin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang ikhlas, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah perilaku, sikap, dan perbuatan-perbuatan yang kita niati dengan tulus, yang kita niati dalam hati dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain atau punya tendensi-tendensi dan maksud-maksud tertentu. Karena itu ikhlas itu hanya diperuntukkan ibadah kepada Allah semata. Untuk itu sebenarnya terkait dengan ikhlas yang lawan katanya adalah riya atau pamrih, maka tentu amalan-amalan kita yang selama ini kita lakukan maka mempersyaratkan adanya ikhlas. Karena seluruh amalan perbuatan manusia itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa adalah satu-satunya amalan yang tidak ada tendensi apapun kecuali hanya untuk Allah. Di dalam hadis qudsi telah dijelaskan, kullu amali bani Adam lahu, setiap perbuatan dan ibadahnya anak-anak Adam itu lahu, yaitu baginya, untuknya, pahala untuknya, ilasyan, kecuali puasa. Fa'ana ajzibi, kata Allah, sayalah yang akan membalasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau puasa kita ini punya tendensi lain, buat apa? Iman.
Karena itu puasa kita ya kita ikhlaskan memang untuk Allah, dan pahalanya diperuntukkan untuk keridhaan Allah, mardotillah, ridho Allah. Jika itu yang sudah terjadi, maka tentu Allah yang akan membalasnya sendiri. Apa balasan Allah? Fa'ana ajizibih. Jadi balasan Allah adalah kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga itu melalui pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Pintu Rayyan adalah dikhususkan bagi mereka yang akan masuk surga, bagi mereka-mereka yang punya amalan puasa. Ketika orang-orang lain pada antri untuk mendekati pintu dan memasukinya, pintu surga itu, maka seluruhnya yang berpuasa puasa akan dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ditutup kembali pintunya, dan tidak ada satupun orang yang masuk kecuali memang orang tersebut membawa amalan puasa. Nah, amalan ikhlas itu yang bagaimana selain dari puasa? Kalau sholat mungkin karena nampak, kegiatan sholat ini nampak, dan banyak orang yang melihat, bisa jadi niatnya tidak tulus karena Allah. Pun dengan sodakoh kita, karena nampak, maka tentu banyak juga tendensi-tendensi lain. Hanya puasa yang tidak nampak amalan kita ini, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu puasa adalah satu-satunya ibadah yang sudah jelas-jelas dijamin keikhlasannya, karena dari malam sudah pasang niat, sudah sholat tarawih, sholat witir, sudah sahur, kemudian di siang hari berpuasa. Untuk apa kita pamerkan? Ada gunanya. Inilah jaminan bahwa puasa adalah ibadah yang paling ikhlas di antara ibadah-ibadah yang lain. Nah, persoalannya adalah seperti apakah keikhlasan dalam diri kita? Banyak orang yang menganalogikan bahwa ketika ada gula dicampur dengan air atau dicampur dengan kopi, jadi kopi manis, maka yang disanjung adalah kopinya yang lezat, kopinya yang manis, bukan gulanya. Kenapa? Karena gula ini adalah bagaikan amalan yang sebenarnya adalah yang mempengaruhi dari air itu, yang mempengaruhi dari kopi itu, tetapi tidak disebut. Nah, itulah amalan kita yang nampak tidak disebutkan, yang tidak nampak. Dan sebagai wujud daripada keikhlasan itu adalah amalan yang tidak nampak tapi mempengaruhi akan lezatnya sebuah makanan atau lezatnya sebuah amalan kita. Sama seperti akar dari pohon-pohon itu, di mana akar ini tidak nampak, padahal fungsi daripada akar ini adalah mencari air sebagai sumber kehidupannya, sehingga menjadikan pohon-pohon itu menjadi rindang, indah, bahkan berbuah. Tetapi yang disanjung oleh masyarakat kita, disanjung oleh orang-orang adalah rindangnya pohon itu, bukan akarnya. Lezatnya buah itu, bukan akarnya. Nah, yang disebut ikhlas di sini adalah akarnya itu, bukan buahnya. Sama dengan kopi tadi, yang ikhlas adalah gulanya, bukan kopinya atau airnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang ikhlas ini, maka tentu saja hati kita akan menghadirkan yang tidak nampak, dan yang tidak nampak itulah sebagai wujud daripada pengejawatahan atau perilaku-perilaku kita yang tidak populer pun, tetapi mempengaruhi dari sebuah organisasi, dari sebuah institusi,
dan itulah diam-diam menghanyutkan, nampak mempengaruhi. Kehadirannya memang dinanti-nanti, sekalipun tidak viral, sekalipun tidak medsos atau apa yang bisa memviralkan, tetapi kehadirannya bisa mempengaruhi dalam sebuah institusi atau komunitas itu, maka itulah amalan disebut dengan ikhlas. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan itu, dan pada siang hari ini inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita ini menjadi puasa yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jarang bagi orang-orang yang sedang berpuasa itu kecuali dengan hanya lapar dan dahaga. Kami shaimin laisa lahu jaza illal jui wal atas. Hanya dapat lapar dan dahaga. Mari kita perbaiki situasi, kondisi, dan status puasa kita supaya menjadi puasa-puasa yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akan mendapatkan surga lewat pintu raya. Ma'asyiral muslimin, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.